Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan progres AI kami yang berjudul Liver Ailment Prediction. Untuk anggota kami sendiri, yaitu terdiri dari saya, Amalia Nur Ramadan dengan NIM akhir 043, lalu ada Desi Amelia Eka Putri Pratamawati dengan NIM akhir 174, dan Arina Triyuni Wahyuningtyas dengan NIM akhir 203. Yang pertama yaitu latar belakang. Penyakit hati merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak terjadi di masyarakat dan seringkali sulit terdeteksi pada tahap awal. Akurasi diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, prediksi penyakit hati dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui analisis data medis. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi penyakit hati yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas diagnosis medis, sekaligus menunjukkan bagaimana AI dapat diterapkan dalam dunia nyata untuk mendukung bidang kesehatan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Kedua, deteksi dini penyakit hati. Dan yang ketiga, optimalisasi penggunaan data medis. Untuk manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit hati secara lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kedua, memungkinkan identifikasi penyakit hati pada tahap awal dan dapat mencegah komplikasi serius dan meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Ketiga, mendorong penggunaan teknologi canggih dalam bidang medis untuk menghasilkan solusi inovatif yang mendukung pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya yaitu referensi. Ini referensi dari kita. Ya, tolong buat dibuka. Nah, berikut adalah referensi dari kita. Lalu selanjutnya, ada dataset. Kami menggunakan dataset Indian liver pasien. Untuk selanjutnya, yaitu kode collab dari progress project kita. Yang pertama, kita melakukan import data, mengimport Pandas SPD dengan membaca file CSV, Indian Liver Patient CSV. Sini ada DF info. Selanjutnya kita ada pemeriksaan data. Yang pertama kita merubah tipe gender kita yang sebelumnya berupa objek menjadi sebuah integer 010 melambangkan female dan 1 melambangkan male. Kemudian di sini ada ada kode untuk melihat beberapa tabel yang kosong. Di sini terlihat bahwa albumin dan globulin ratio punya 4 tabel kosong. Selanjutnya kode ini yaitu untuk mengisi data tabel yang kosong tadi menggunakan min sehingga tidak ada lagi tabel yang kosong. Kemudian di sini sebelumnya dataset berupa angka 1 dan 2. Di sini kita rubah jika angka 1 itu menandakan angka 1 dan jika tidak maka 0. 1 menandakan positif dan 0 menandakan negatif. Kemudian kita melihat ada tidaknya kesamaan dalam satu tabel, ternyata tidak ada yang sama. Jikapun ada yang sama, kita menggunakan kode ini untuk menghilangkan kode yang sama, menghilangkan tabel yang sama tadi. Kemudian kita simpan dalam output CSV, cleaned data CSV ini. Berikut adalah datanya yang sudah kita simpan. Ini adalah data yang sudah dibersihkan.
Untuk yang selanjutnya yaitu bagian split data. Yang pertama, PDRED CSV untuk membaca data cleaned data CSV. Lalu setelah itu menentukan ukuran data untuk tesnya, yaitu sebesar 0,3 atau 30% dari dataset. Untuk yang selanjutnya, membagi dataset menjadi data test dan data train, dan menyimpan hasil pembagiannya ke dalam file CSV yang berbeda. Ada Xtrain, Ytrain, dan Xtest. Selanjutnya, untuk implementasi penghitungan informasi gain, yang pertama ada kelas node yang mewakili simpul internal dan kelas leaf node yang mewakili simpul down decision tree. Lalu ada entropi, ada fungsi information gain untuk menghitung informasi gain, lalu ada iterasi fitur, selanjutnya ada pembagian data, dan yang terakhir menyimpan dan mencetak hasilnya. Hasil fitur dengan nilai tertinggi memberikan pembagian data yang terbaik. Untuk yang selanjutnya adalah implementasi decision tree classifier. Yang pertama ada init untuk melakukan inisiasi, ada fit ini untuk melatih model, lalu ada grow tree untuk membangun pohon decision atau keputusan. Dan selanjutnya ada base split untuk mencari pembagian terbaik, lalu ada most common label untuk label yang paling banyak. Lalu ada predict, yaitu untuk membuat prediksi. Ada traversy tree untuk menentukan prediksi berdasarkan struktur tree-nya. Selanjutnya kita ada kelas random forest. Di sini ada beberapa fungsi yaitu dev init, dev fit, dev predict, dan dev majority vote. Untuk dev init ini adalah inisialisasi random forestnya. Di sini kita membuat permisalan 10 pohon keputusan atau 10 decision tree dengan kedalaman 5. Kemudian untuk dev fit ini adalah untuk melatih model kita. Kita melatih model secara random, yaitu random sample. Kemudian di dev predict ini adalah fungsi untuk prediksi. Kita menggunakan prediksinya itu menggunakan majority vote. Majority vote adalah suatu hasil di mana hasil itu paling banyak di pohon keputusan atau decision tree. Kemudian di sini ada RF random forest, RF fit, train accuracy. Ini adalah untuk melihat akurasi pada data train. Di sini terlihat bahwa akurasinya itu 0,84. Semakin tinggi akurasi maka semakin baik. Selanjutnya ada depth save tree, yaitu ini untuk fungsi menyimpan pohon keputusan. Jika berhasil disimpan, maka akan disimpan dalam random forest model TXT. Selanjutnya yaitu ada fungsi default tree. Jadi di sini yaitu digunakan untuk merekonstruksi pohon keputusan dari struktur dictionary. Jadi jika dictionary-nya menunjukkan bahwa dia adalah node down, fungsi akan membuat objek daun dengan nilai tertentu. Jika bukan, fungsi akan membangun node internal dengan atribut fitur pembagi, ambang batas atau threshold, dan anak kiri serta anak kanan. Lalu ada fungsi plot read from file, yaitu ini membaca file teks random model txt yang sudah kita simpan sebelumnya, yang berisi representasi pohon keputusan dalam bentuk dictionary per baris. Lalu selanjutnya ada RF load itu yaitu membuat objek random forest secara ulang dengan jumlah pohon yang sama seperti yang ada dalam file. Lalu file lalu model ini siap untuk digunakan untuk data test. Selanjutnya yaitu tes data PDRED CSV, yaitu membaca data pengujian dari file CSV. Lalu di bawahnya itu kita mengonversi data pengujian menjadi array NumPy jika diperlukan. Lalu YTSpread membangun model CSV berdasarkan membangun model CSV dengan menggunakan model yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu memprediksi output berdasarkan data pengujian. Lalu di sini print ini kita menampilkan hasil prediksi untuk
data pengujian untuk data hasil prediksi 10 baris untuk sampel saja. Lalu yang X-test with prediction sama dengan NP column stack ini yaitu kita menggabungkan fitur data pengujian dengan kolom hasil prediksi dengan nama X-test with prediction. Dengan kolom namanya tuh age, gender, total ini 10 parameter ini. Lalu selanjutnya outputnya kita simpan di dalam CSV dengan nama file hasil tes. Berikut hasil tesnya, hasil pengujian, hasil prediksi. Di sini ada predicted-nya di sebelah kanan tadi. Lalu selanjutnya kita ke deployment. Yang pertama yaitu kita melakukan instalasi library, yaitu menginstal pip install flash joblib. Lalu selanjutnya kita melakukan instalasi library pip install flash untuk yang digunakan untuk memprediksi penyakit liver berdasarkan data medis yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita PHP install PyNgrok. Jadi PHP install, kita menggunakan tools Ngrok sebagai untuk kita membuat linknya. Lalu selanjutnya import joblib ini jadi yang data model yang sudah kita simpan tadi, yang safety tadi, kita simpan juga di import joblib karena supaya memudahkan untuk dipanggil di websitenya nanti. Lalu selanjutnya ada ngrok out token ini kita menggunakan token yang sudah kita punya. Jadi kita di ngrok kita melakukan daftar. Kita daftar dulu lalu pengguna pasti akan mendapatkan token. Jadi tokennya kita salin di sini. Lalu ini kita memanggil library yang sudah kita install tadi. Lalu ini memanggil model random tadi. Lalu HTML ini kayak tampilan di website nanti itu seperti ini. Lalu ini ada prediksi, ada tombol prediksi untuk predik. Lalu ini ada bentuk data yang ada yang nanti diinputkan oleh user. Lalu result ada positif dan juga negatif. Dan positif 1, negatif 0. Lalu public URL Ngrok Connect 5000 ini yaitu membuat URL publik untuk mengakses aplikasi Flame yang berjalan secara lokal. Namun di website kita ini masih bersifat sementara, yaitu apabila kita tidak melakukan running, websitenya tidak akan bisa dibuka atau error. Jadi kita harus melakukan running terlebih dahulu, baru kita membuka websitenya. Kalau kita tidak melakukan running atau selesai runningnya, websitenya tidak bisa dibuka. Berikut websitenya. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan, coba kalau umurnya kita masukin 62. Lalu buat gendernya kita masukin male 1. Untuk total bilirubinnya 10,9. Untuk daerah bilirubinnya ada 5,5. Untuk alkalin fosfatase kita pakai 699. Untuk alamain aminotransferase 64. Untuk aspartate aminotransferase kita pakai 100. Total protein kita pakai 7,5. Untuk albumin 3,2. Untuk albumin and globulin ratio kita pakai 0,79.
Dan hasilnya yaitu positif terkena penyakit liver. Untuk selanjutnya kita coba yang negatif. Di sini X-nya kita buat 17. Kemudian gendernya kita buat 0, artinya 1. Total bilirubinnya yaitu 0,9. Direct bilirubinnya yaitu 0,3. Alkalin potash kita buat 202. Alignment aminosaccharide kita buat 22. Aspartate kita buat 19. Total protein kita buat 7,4. Terus kemudian albumin kita buat 4,1. Dan albumin and globulin ratio kita buat 1,2. Kita prediksi hasilnya negatif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.